sehat. Senang sekali saya Nyoman Sutrisna dapat menjumpai sahabat bahasa dalam acara Bincang Bahasa dan Sastra, sebuah program yang digagas oleh Balai Bahasa Provinsi Bali untuk menyebarkan informasi kebahasaan dan kesastraan kepada masyarakat. Sahabat bahasa, dalam siaran Bincang Bahasa dan Sastra kali ini kita akan mengangkat tema ejaan bahasa Indonesia. Sehubungan dengan itu, di sebelah saya sudah hadir Bapak Made Sudiana. Selamat datang Pak Made di program Bincang Bahasa dan Sastra. Terima kasih Pak Nyoman Sutrisno. Terima kasih sahabat bahasa. Pada kesempatan ini saya menemani Pak Nyoman Sutrisno berbincang-bincang di sini. Baik, sepertinya topik ejaan bahasa Indonesia merupakan topik, bisa dikatakan topik dasar Ya. jika kita berbicara tentang bahasa Indonesia atau belajar bahasa Indonesia. Sebelum membahas lebih jauh, mungkin Pak Made perlu memberikan definisi atau pengertian tentang apa itu ejaan bahasa Indonesia. Baik, terima kasih sahabat bahasa dimanapun sahabat bahasa berada. Sebelum membahas tentang ejaan bahasa Indonesia, sebelum lebih jauh, saya ingin menguraikan sedikit terlebih dahulu pengertian ejaan. Ejaan bermakna kaidah, cara menggambarkan bunyi-bunyi, kata, kalimat, dan sebagainya dalam bentuk tulisan, huruf-huruf, serta penggunaan tanda baca. Secara singkat, dapat dikatakan ejaan mengatur keseluruhan cara menuliskan bahasa. Baik, ejaan, kembali dengan dasar kata ejaan. Ada kata ejaan, kemudian ada kata mengeja. Apakah kata ejaan dan mengeja itu berasal dari akar kata yang sama atau memiliki makna yang berbeda? Baik, istilah ejaan itu bentuk dasarnya. Jadi ada juga mengeja. Ejaan itu berbeda dengan mengeja. Ejaan adalah seperangkat aturan tentang cara menuliskan. Saya sudah sampaikan tadi, cara menuliskan kata, kalimat, dan sebagainya, serta penggunaan tanda baca. Nah, batasan tersebut menunjukkan pengertian kata ejaan itu berbeda dengan mengeja. Ya, betul, berbeda dengan mengeja. Mengeja adalah melafalkan atau menyebutkan huruf satu demi satu. Jadi kalau kita mengeja Februari misalnya, jadi kita mengejanya dengan F, E, dan seterusnya. Itu mengeja. Jadi ada prinsip perbedaan antara ejaan dan mengeja itu. Berarti dapat dikatakan mengeja itu berbicaranya, ejaan itu cara menulisnya seperti itu. Cara menuliskan kata, kalimat, dan tanda baca. Ini berkaitan dengan kaidah kebahasaan. Seberapa penting ejaan itu untuk kita ketahui saat kita menggunakan bahasa Indonesia? Baik, ejaan atau sering disebut dengan tata tulis memang penting dalam berbahasa. Tentunya dalam bahasa tulis. Kalau dalam bahasa lisan kita mengenal ada intonasi. Ya, jadi dalam bahasa tulis yang dipentingkan adalah ejaannya, sedangkan dalam bahasa lisan intonasinya. Nah, dalam kehidupan kita, dalam kegiatan tulis-menulis sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan ketika kita berbahasa dalam bahasa tulis. Para siswa harus menulis tugas dari gurunya. Para guru harus menulis rencana pembelajarannya. Begitu juga mahasiswa dan dosen. Para pekerja
di kantor harus menulis surat, laporan kegiatan, itu juga tentu harus memperhatikan kaidah dalam penulisan. Termasuk juga para wartawan atau insan media massa harus menulis berita yang akan dimuat di medianya itu menggunakan ejaan. Jadi pendek kata, hampir semua aktivitas kegiatan tulis menulis tidak lepas dengan apa yang kita sebut dengan ejaan. Jadi dengan demikian banyaknya kegiatan tulis menulis yang kita lakukan, tentunya ejaan atau tata tulis ini amatlah penting. Dan ini perlu kita pelajari karena ada aturan, ada pedoman yang bisa kita jadikan pedoman untuk menulis. Demikian. Baik, bisa kita pastikan, saya tekankan kepada pemirsa bahwa ejaan itu sangat penting saat kita menulis dalam bahasa Indonesia. Betul. Karena ejaan itu bisa dikatakan kita menulis intonasi. Saat kita berbicara yang menentukan adalah intonasi, sementara saat kita menulis yang menentukan adalah ejaan. Kesalahan penulisan ejaan juga bisa membuat kesalahan penafsiran mungkin, Pak Madi ya? Iya, betul. Jadi banyak hal yang harus kita perhatikan dalam kegiatan tulis menulis tersebut. Salah satunya adalah yaitu penggunaan ejaan dalam berbahasa tadi. Jadi penggunaan bahasa dalam bahasa tulis itu meliputi selain pilihan kata, penyusunan kalimat, dan pembuatan paragraf, yang penting juga adalah penguasaan ejaan. Jadi kita harus menaruh perhatian yang sama dengan unsur-unsur lain dalam berbahasa. Dalam praktiknya orang sering kurang memperhatikan penulisan. Akibatnya banyak sekali kesalahan yang kita bisa temukan dalam penggunaan bahasa, terutama dalam bahasa tulis. Mungkin lebih spesifik itu Pak Made bisa membagi apa saja hal-hal yang dibahas dalam ejaan tersebut. Baik, selain pemakaian huruf, penulisan kata, pemakaian tanda baca, hal lain yang terkait dengan ejaan adalah penulisan unsur serapan. Bagaimana kita menuliskan unsur serapan dalam bahasa tulis kita, itu. Nah, kembali ke tadi yang Pak Made sampaikan bahwa yang penting dalam ejaan itu bisa pembahasan pertama itu tentang pemakaian huruf. Ya. Seperti itu. Apa saja yang perlu pemirsa ketahui tentang pemakaian huruf ini? Baik, dalam hal pemakaian huruf dalam bahasa Indonesia, yang perlu diperhatikan adalah penggunaan huruf kapital. Yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah penggunaan huruf kapital. Karena sering sekali penggunaan huruf kapital dalam bahasa tulis ini keliru. Karena tidak hanya huruf kapital digunakan pada awal kalimat dan seterusnya, tetapi banyak hal juga yang perlu diperhatikan ketika kita menggunakan huruf kapital itu. Dari pengamatan Pak Made, bisa mungkin diberikan contoh kesalahan penulisan huruf kapital itu? Baik, Pak Made mungkin saya salah sedikit. Huruf kapital, kemudian ada huruf besar. Ya, itu ya, ada yang mengatakan bagaimana itu, Pak? Ya, pemahaman kita harus kita samakan ya, persepsi kita ya. Jadi yang kita sarankan, yang kami sarankan dari Balai Bahasa Provinsi Bali dan Badan Bahasa adalah menggunakan istilah huruf kapital, bukan huruf besar, karena memiliki makna yang walaupun di masyarakat kita sering mendengar atau masyarakat kita sering menggunakan istilah huruf besar untuk kapital itu. Nah, kalau huruf kecil ya kita gunakan huruf kecil, tetapi untuk yang memang dikapitalkan kita menggunakan huruf kapital untuk membedakan kecil dan besar mengenai ukuran. Ini penting juga. Jadi ketika kita menggunakan huruf kecil, jadi lawannya huruf kapital untuk melawankan itu.
usahakan tidak menggunakan huruf besar karena maknanya ya kan pengertiannya nanti akan bisa berbeda. Mungkin juga karena simbol antara huruf kecil dengan huruf kapital itu berbeda ya Pak Madi ya? Ya, Jadi berbeda tentunya. Kalau huruf kecil yang dibesarkan nantinya itu bisa disebutkan huruf besar. Nah, untuk menghindari itu, karena juga kadang-kadang misalnya penulisan dalam pemakaian, maksud saya dalam berbahasa tulis itu membuat huruf A kapital itu memang berbeda dengan A kecil. Walaupun dalam tulis tangan misalnya ada yang masih menuliskan A kapital itu dengan huruf kecil yang dibesarkan. Tetapi itu salah berarti Pak? Tidak salah menurut saya karena ada dua sistem penulisan. Nah, yang kita gunakan bukan A yang kecil yang dibesarkan, tetapi A kapital memang yang bentuknya berbeda dengan huruf kecil. Kalau dalam tulis tangan misalnya, kalau dalam di komputer ya tentunya sudah berbeda. Dan ini hanya istilah saja, jadi kita perkenalkan istilah yang kita gunakan adalah huruf kapital, bukan huruf besar. Kita samakan persepsi bahwa huruf kecil dan huruf kapital. Ya, gitu ya. Oke. Ya. Baik, sekarang kita kembali ke pertanyaan saya yang tadi. Mungkin Pak Madi bisa memberikan contoh kesalahan dalam penulisan. Baik, ada hal yang sering terjadi. Ini contoh kasus dalam pemakaian, misalnya dalam penulisan sekolah dasar dan perguruan tinggi. Yang sering kalau dalam penulisan kalau disingkat sekolah dasar itu dengan SD. S dan D yang huruf kapital, dan perguruan tinggi itu dengan P dan T juga huruf kapital. Nah, ini terjadi penulisan, kalau sering terjadi dalam penulisan misalnya penggunaan sekolah dasar itu ditulis dengan S-nya kapital sekolah dan D-nya dasarnya D-nya kapital, padahal itu belum menjadi nama. Itu baru jenjang pendidikan sekolah dasar begitu, tidak diikuti oleh nama. Jadi ini seharusnya ditulis dengan huruf kecil. Misalnya mereka adalah siswa sekolah dasar sekota Denpasar. Nah, ini kan belum menjadi nama, belum nama sekolah dasar. S-nya seharusnya ditulis dengan huruf kecil, D-nya juga seharusnya ditulis dengan huruf kecil. Nah, kalau disingkat, misalnya dalam kurung SD, ya ditulis dengan huruf kapital. Nah, itu salah satunya. Termasuk juga tadi yang saya sampaikan perguruan tinggi negeri misalnya seperti itu. Jadi dalam kurung PTN, P pada perguruan itu P-nya kecil, T pada tinggi itu, dan negerinya juga kecil karena itu belum menjadi nama spesifik, ya belum menjadi nama diri sebuah perguruan tinggi atau perguruan tinggi mana yang dimaksud gitu. Nah, tetapi kalau perguruan tinggi itu ada nama. Jadi misalnya ada universitas, ada sekolah tinggi, ada institut, itu perguruan tinggi jenjang pendidikannya. Kalau sekolah dasar ya dia akan menjadi nama ketika ada diikuti oleh kalau sekolah dasar negeri misalnya, anggap saja sekolah dasar negeri 5 Tembau misalnya seperti itu. Jadi itu sudah menjadi satu nama diri, sehingga dia ditulis dengan huruf kapital. Ya. Baik, dapat saya simpulkan bahwa saat kita hanya mengacu pada tingkat pendidikan, penulisan sekolah dasar itu tetap kecil, tapi saat disingkat dia akan menjadi kapital S dan D-nya itu. Betul. Tapi betul. jika dia sudah merupakan nama diri seperti contoh tadi sekolah dasar nomor 5 Tembau gitu misalnya, S-nya besar pada sekolah dan D pada dasarnya besar. Ya, gitu Pak Madi. Ya, untuk nama ini karena namanya spesifik, saya ralat sedikit Pak Nyoman. Jadi yang ada namanya itu di sekitar kita sekolah dasar negeri 5 Penatih, bukan Tembau. Oh iya. Sudah tidak salah contoh nanti. Ya perlu kita. Nah, satu lagi Pak Nyoman berkaitan dengan ini, mungkin pemirsa supaya lebih jelas, saya juga ingin membandingkan dengan mana yang harus dikapitalkan berkaitan dengan hal tadi.
Misalnya tadi kan saya sudah menyampaikan yang bukan merupakan nama diri ditulis dengan huruf kecil. Ketika nama diri sudah menjadi bagian nama diri ditulis dengan huruf kapital. Nah ini perlu dipertegas lagi. Misalnya kita bandingkan, mereka adalah siswa sekolah dasar negeri 1 Sumerte, itu contohnya misalnya, atau para perwira di markas besar kepolisian Republik Indonesia itu kebanyakan tamatan perguruan tinggi ilmu kepolisian. Nah tadi yang saya ingin membandingkan nama dan perguruan tinggi yang menjadi bagian nama. Seperti ini, perguruan tinggi ilmu kepolisian, jelas ini merupakan satu kesatuan nama. Di Indonesia bahkan di dunia, nama sekolah dasar negeri 1 Sumerte atau nama sekolah dasar negeri 5 Ternate itu hanya satu-satunya. Nama perguruan tinggi ilmu kepolisian juga ada di Indonesia juga satu-satunya, itu menjadi nama diri yang spesifik. Jadi nama lembaga itu yang bisa kita perbandingkan kapan yang merupakan menjadi bagian dari nama dan kapan itu masih kata umum, belum merupakan bagian nama dan itu ditulis dengan huruf kecil. Demikian juga yang tingkat pendidikan, misalnya sekolah menengah pertama itu tidak spesifik menyebut sekolah karena belum nama ya. Belum nama. Karena sering sekali saya perhatikan dalam penulisan, banyak penulisan itu dianggap menjadi nama. Jadi sekolah menengah pertama. Nah ini bukan menjadi bagian nama sehingga tetap tulis dengan huruf kecil. Baik. Itu sekilas tadi tentang penulisan huruf. Bagaimana dengan penulisan kata, Pak Mani? Ya, saya ingin ke penulisan kata yang sering bermasalah, Pak Mas Sutrisno. Jadi yang sering bermasalah dalam penulisan kata dalam berbahasa Indonesia adalah penulisan di dan ke sebagai kata depan. Ini sering sekali bermasalah. Padahal kalau kita melihat atau memperhatikan penggunaan ejaan, kata depan di dan ke itu selalu ditulis terpisah dengan kata yang mengikutinya. Namun demikian, sering sekali permasalahan terjadi ini ketika dibandingkan dengan penggunaan awalan di dan ke tersebut, sehingga ini dalam penulisan biasanya sering bermasalah karena kalau dalam pengucapan atau pelafalan tentu ini tidak menjadi masalah. Tapi dalam penulisan kadang-kadang ketidaksadaran kita atau kadang-kadang kita belum sempat melihat atau belum sempat mengedit, nah, ini terjadi. Kadang-kadang kita tidak sadari, mungkin kita tidak menyadari kesalahan itu, dan itu sering sekali terjadi. Saya contohkan misalnya yang kata depan di samping, kalau kita bandingkan dengan awalan disumbang, disumbangkan gitu. Ya disumbangkan misalnya, di sini disimpan, di atas diantar. Jadi jelas sekali perbedaannya di situ. Nah, penggunaan kata depan seperti ini dan awalan seperti ini sering bermasalah. Kelihatannya sepele, tetapi kalau kita perhatikan kesalahan ini sering muncul dan sering mengakibatkan sebuah tulisan itu dari sisi ejaan ini membuat kualitas atau tampilan dari tulisan itu loh kok begini gitu ya, seperti itu. Sebut saja yang sering, misalnya kata kedua ini kan seharusnya satu kata,
Jadi ketiga, keempat dan seterusnya. Ke atas ya pastilah dipisah. Ke rumah, ke belakang, ke kampung dan sebagainya. Gitu. Jadi dapat disimpulkan lebih jelasnya bahwa kata depan itu penulisan di dan ke itu terpisah, sementara jika merupakan awalan penulisan dirangkaikan, disambungkan. Nah, Betul. yang menjadi masalah adalah bagaimana kita membedakan apakah ini kata depan atau ini awalan. Ya, betul Pak Nyoman Sutrisno dan pendengar dimanapun berada. Kadang-kadang orang merasa bingung saat membedakan kata depan dan awalan. Misalnya bentuk di pada di atas termasuk kata depan atau awalan. Nah, sekurang-kurangnya ada dua cara untuk menentukan apakah bentuk di tersebut masuk kata depan atau awalan. Ya, pertama di itu mempunyai pasangan dengan ke dan dari. Jadi berpasangan ke dan ya, mempunyai pasangan ke dan dari. Ambillah contoh di atas tadi, di atas. Bisa kita pertukarkan dengan ke atas, dari atas. Bisa kita pertukarkan begitu. Jadi bentuk di atas juga pada ini termasuk kata depan. Oleh karena itu, di itu pasti dipisah penulisannya. Jadi kalau kita bisa pertukarkan, itu pasti awalan, gitu. Sementara yang dirangkaikan yang merupakan awalan bisa disejajarkan dengan apa? Baik, kalau awalan kita bisa pertentangkan dengan meng. Ya, diangkat ada mengangkat. Ya, sedangkan yang lain kita bisa misalnya ada kalau kita pertentangkan dengan dijual, menjual. Tidak ada kejual. Kalaupun ada, itu bahasa lisan. Tentunya tidak digunakan dalam situasi resmi. Ada sekelompok masyarakat misalnya yang mengatakan kejual, tetapi itu kan bukan bahasa formal dalam bahasa tulis formal. Jadi itu kita tidak bisa perbandingkan seperti itu. Jadi dijual, ada menjual, itu jelas. Jadi tidak bisa kejual. Jadi itu bukan kata depan. Di saat bisa disandingkan atau digantikan dengan di, ke, dari, berarti dia merupakan kata depan, ditulis terpisah. Sementara saat di bisa digantikan dengan kata me atau me, itu berarti ditulis disambung yang merupakan awalan. Itu tadi ya. Ya, betul. Nah, yang satu kata yang kadang-kadang membuat saya bingung, kata keluar. Ya. Itu bagaimana? Ada dua bentuk ya kalau kita perhatikan itu ya. Kata keluar dibedakan menjadi dua macam. Selain keluar, kita juga temukan frasa, jadi kelompok kata di luar, dari luar. Ya. Kata keluar itu merupakan kata depan sehingga penulisannya terpisah. Ya, ada juga keluar yang diserangkaikan. Kata keluar yang diserangkaikan ini bisa kita lawankan dengan masuk. Jadi kata keluar yang diserangkaikan itu bisa kita lawankan dengan masuk. Sedangkan keluar yang dipisah bisa kita lawankan dengan di luar, dari luar. Jadi itu pasti preposisi. Jadi kelihatan di situ keluar itu merupakan kata kerja, bukan kata depan atau kelompok kata depan. Ya. Jadi penulisannya harus diserangkaikan. Berarti penulisan keluar itu ada yang disambungkan, dirangkaikan, ada yang dipisahkan bergantung dengan apa yang dimaksud, begitu Pak Madi ya? Ya, mungkin betul. bisa diberikan dengan ya kalau dicontohkan misalnya Presiden Republik Indonesia akan berkunjung ke luar negeri. Itu pun ada kelihatan di situ ke luar negeri itu. Jadi kalau kita kelompokkan lagi ada
ke dan luar negeri, bukan keluar negeri. Jadi kalau dalam bahasa lisan kita harus melompokkan luar negeri itu satu kelompok. Jadi ke luar negeri. Jadi jelas dalam bahasa lisan pun kita harus menyesuaikan. Jadi Presiden Republik Indonesia akan berkunjung ke luar negeri. Jadi ini kelihatan bahwa ke di sana merupakan kata depan, atau ini bisa dipertukarkan. Presiden Republik Indonesia berada di luar negeri atau datang dari luar negeri. Jadi itu jelas sekali kita bisa membedakan itu. Nah, kalau keluar yang bisa dilawankan dengan masuk, misalnya hati-hati keluar masuk kendaraan proyek. Jadi hati-hati keluar masuk kendaraan proyek. Jadi maksudnya keluar dan masuk. Ada kendaraan proyek yang keluar dan masuk di situ. Jadi keluar masuk. Berarti pada apa namanya tanda-tanda di jalan atau di pintu ada tulisan keluar, itu harusnya dirangkai ya Pak Made ya? Iya, keluar karena lawannya masuk. Ya, karena lawannya masuk. Satu contoh lagi, ada kata kesamping, kemudian ada kata mengesampingkan atau mengenyampingkan. Ya, mengesampingkan. Kalau kita lihat di pengimbuhannya seharusnya mengesampingkan. Baik, kata kesamping termasuk kata depan. Kalau kita perhatikan ditulis terpisah. Ke samping karena ada di samping, ada dari samping. Ya. Namun kata ke samping dapat berubah menjadi kata kerja bila diimbuhkan dengan mengkan. Jadi ke samping itu diimbuhkan dengan mengkan sehingga menjadi mengesampingkan, bukan mengkesampingkan. Menjadi mengesampingkan, ditulis serangkai di serangkai penulisannya. Begitu juga ke tengah. Ke tengah mengetengahkan. Atau ke depan mengedepankan, bukan mengkedepankan, karena dalam pembentukan kata K selalu luluh dengan imbuhan yang melekat padanya. Di sana aturan pengimbuhan mengisyaratkan bahwa K selalu luluh dengan kata yang melekat padanya. Mungkin pembahasan itu kita akan nanti diskusikan nanti pada kesempatan lain. Baik, ada hal lagi yang harus disampaikan Pak Made? Baik, berkaitan dengan ejaan ini, saya ingin menyampaikan dalam bahasa tulis betapa pentingnya ejaan ini. Kita tidak bisa atau kita tidak boleh menganggap ejaan itu suatu hal yang remeh atau suatu hal yang tidak penting, karena ejaan ini sangat menentukan dalam penggunaan bahasa tulis, lebih-lebih dalam penggunaan bahasa tulis yang sifatnya formal, misalnya karya tulis ilmiah. Nah, dalam karya tulis ilmiah tentunya penggunaan ejaan ini sangat penting, karena penggunaan ejaan yang salah bisa menimbulkan makna yang berbeda, misalnya karena pembaca tentunya tidak bisa mendengarkan informasi seperti mendengarkan informasi langsung, karena yang membaca itu adalah pembaca. Jadi dia yang bisa menafsirkan apa yang dibacanya. Nah, ketika penggunaan ejaan itu tidak tepat, tentu ini akan bisa menyebabkan kesalahpahaman pembaca terhadap karyanya. Ini sering terjadi. Contohnya ketika kami mengedit misalnya karya tulis ilmiah yang masuk ke jurnal kami. Nah, ketika penulis kurang memperhatikan ejaan, tentu itu bisa mengacaukan makna atau membuat makna menjadi ambigu. Sederhana saja contohnya dalam penggunaan tanda koma pada kalimat majemuk atau kalimat kompleks.
ternyata koma dalam kalimat kompleks itu penting sekali. Kalau penulis mungkin sudah menyadari apa yang ingin diungkapkan, tetapi ketika orang lain yang membaca, perlu penanda, misalnya untuk penanda anak kalimat. Kalau kita bicara tentang kalimat majemuk atau kalimat kompleks, tentu penanda itu penting. Selain itu, misalnya dalam karya ilmiah juga, penggunaan ejaan dalam penulisan misalnya ini menjadi penting ketika mana yang menjadi bagian nama diri, mana yang bukan nama diri. Orang tidak semua tahu, misalnya ada tempat di Bali namanya Culik gitu ya. Ada tempat juga namanya apa yang di daerah timur, Culik di barat, ada timur. Culik di timur gimana? Ya, Culik di timur. Yang di barat apa namanya? Yang di barat ada daerah ini. Nah, itu maksud Bimani bahwa kesalahan penggunaan ejaan pada contoh kata culik tadi akan menimbulkan makna yang berbeda. Ya, bisa jadi saat diculik ditulis terpisah, itu memiliki makna yang berbeda saat diculik dirangkaikan itu. Iya, begitu. Jadi pemahaman orang, karena belum tentu pembaca itu tahu ada daerah namanya Culik misalnya. Jadi ketika salah dalam menuliskan itu, bisa jadi orang salah memahami. Contohnya dalam judul misalnya. Ini pernah kejadian seperti itu. Kalau saya ilustrasikan seperti itu. Nah, dalam judul kan tidak banyak yang menggunakan huruf kapital semua. Jadi tidak kita ketahui bahwa itu nama tempat. Nah, ketika semua huruf kapital, ini yang mana dimaksud? Kita kan belum tahu. Nah, itu salah satunya. Baik. Semakin menarik pembahasan kita tentang ejaan ini, Pak Made, tetapi karena waktu kita terbatas, pertemuan kita kali ini harus saya akhiri. Ini pertemuan awal untuk ejaan. Pada pertemuan lain, saya ingin membahas yang lebih spesifik dan lebih ke masalah yang ada di masalah yang fungsional tentunya, misalnya dalam karya tulis ilmiah, sehingga pendengar juga bisa mungkin berinteraksi dengan kami berkaitan dengan ini. Ini pengenalan awal berkaitan dengan ejaan. Baik. Pertemuan berikutnya kami akan meminta mengundang Pak Made lagi untuk tampil di sini. Kita membahas masih dengan tema ejaan, tetapi dalam pembahasan yang lebih bidang-bidang. Ya, misalnya bidang dalam karya tulis ilmiah, dalam surat menyurat ataupun yang lain. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Made sudah mau berbagi dan sudah menyampaikan hal-hal yang harusnya penting untuk diketahui oleh pendengar kita. Terima kasih Pak Nyoman. Baik, sahabat bahasa, demikian tadi bincang bahasa dan sastra saya dengan narasumber Pak Made Sudiana. Semoga apa yang menjadi topik perbincangan kami kali ini bermanfaat bagi sahabat bahasa semua. Sampai bertemu lagi dalam bincang bahasa dan sastra berikutnya. Sampai jumpa dan salam.